Kuil Jinzong, sesuai namanya, terkenal dengan lonceng emas raksasa yang beratnya mencapai puluhan ribu pon. Konon, setelah lonceng dibunyikan, orang-orang yang ditakdirkan berdiri di depan lonceng tersebut akan dapat melihat kehidupan masa lalu dan masa depan mereka. Lonceng emas memang sudah beberapa tahun tidak berdentang, tetapi mengingat status Nyonya Hong, kuil lonceng emas pasti tidak akan menolak permintaan Nyonya Hong. Kepala kuil bahkan akan berterbuka dada dan secara pribadi mendorong palu untuk Nyonya Hong. Ding, ding, ketika suara lonceng yang memekakkan telinga dan merdu terbang ke udara, Su Tang dan Wen Xiang telah berjalan ke kuil Jinzong dan melihat punggung Nyonya Hong dari jauh. Pakaian mereka sama seperti hari sebelumnya, hanya saja Wen Xiang sedang memegang sangkar burung berisi seekor burung kenari. Burung kenari itu tampak terluka, dan cara melompatnya di dalam sangkar tampak agak canggung. Su Tang sangat bingung. Mereka di sini untuk membasmi orang, jadi mengapa mereka membawa sangkar burung? Ia bertanya pada Wen Xiang, tetapi Wen Xiang menolaknya. Puff, Nyonya Merah, yang berdiri di sana dengan ekspresi serius, tiba-tiba tertawa sepertinya aku tidak ditakdirkan untukmu, Xiaoqi. Lihat dia, hehe, hahaha. Lonceng emas itu beratnya lebih dari 10.000 pon, dan palu kayu besar yang memukul lonceng emas itu juga beratnya hampir 1.000 pon. Terlebih lagi, setiap kali dipukul, gaya hentakannya sangat kuat. Menjaga keseimbangan palu kayu besar itu tidaklah mudah. Kepala kuil itu terbuka bulat dan terhuyung-huyung, lengannya gemetar, dan tampaknya latihannya telah lama ditinggalkan. Nyonya, apa yang Anda katakan? Tanya Gu Qijue keras. Suara bel masih terngiang di telinganya, dan ia tidak mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Nyonya Hong. Nyonya Hong tidak mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Gu Qijue. Ketika ia berbalik, ia melihat Su Tang di kejauhan. Su Tang terkejut dan segera menghindar. Aku tidak punya takdir dengan lonceng emas ini, tapi aku punya takdir dengannya. Nyonya Hong mendesah pelan. Bel telah berhenti berbunyi. Kali ini, Gu Qijue mendengarnya dengan jelas. Ia mengikuti arah pandang Nyonya Hong dan berkata sambil tersenyum, Nyonya, bolehkah saya mengundangnya? Yah, membosankan sekali setiap hari. Nyonya Hong memberikan tatapan menawan, lalu berbalik dan berjalan memasuki kuil dengan terhuyung-huyung. Su Tang menatap punggung Nyonya Hong dengan linglung, lalu memalingkan mukanya dengan enggan hingga Nyonya Hong menghilang di pintu pojok. Gu Qijue melihat pemandangan itu dan tertawa dalam hati. Kemudian, melihat Su Tang tampak hendak pergi, ia bergegas menghampiri dan berkata dengan keras, anak muda, silakan tinggal. Su Tang tertegun, berbalik, dan berkata dengan ragu apakah kamu memanggilku? Benar, anak muda, istriku mengundangmu, kata Gu Qijue sambil tersenyum. Benarkah? Su Tang sangat gembira. Ia menepis tangan yang mencium aroma itu dan melangkah menuju kuil. Zenyei, mau kemana? Wen Xiang melangkah maju untuk mengejarnya. Gadis, kau tidak bisa masuk. Gu Qijue mengulurkan tangannya untuk menghentikan Wen Xiang. Kalau dia bisa masuk, kenapa aku tidak? Wen Xiang hampir menangis. Zenyei, jangan masuk. Kamu pulang duluan, panggil Su Tang tanpa menoleh. Jangan khawatir, Nona, istriku hanya ingin membicarakan kesepakatan denganmu, nak. Dia akan segera keluar, kata Gu Qijue. Wen Xiang memelototi Gu Qijue, berbalik dengan marah, dan berjalan keluar dari kuil sambil bergumam pria bau tidak bisa dipercaya, pria bau. Tunggu sebentar, Gu Qijue berteriak lagi. Apa yang kau inginkan dariku? Kau tidak mengizinkanku masuk, kata Wen Xiang dengan nada kesal. Gadis, aku melihatmu memegang buku beberapa hari lalu, perjalanan di Mo Yunling. Ah! Ada apa? Apa aku mengganggumu membaca? Nada bicara Wen Xiang sangat kasar. Saya paling suka membaca catatan perjalanan. Saya penasaran apakah gadis itu. Saya tidak pernah meminjamkan buku saya. Wen Xiang menolak dengan tegas. Meskipun sikap Wen Xiang selalu tidak ramah, Gu Qijue tidak peduli. Di matanya, Wen Xiang hanyalah seorang gadis kecil yang sedang mengamuk. Ia tidak hanya tidak menyebalkan, tetapi juga memberikan kesan polos dan romantis. Tidak, aku bersedia membayar mahal untuk itu. Kuharap gadis itu bisa membantuku. Harganya mahal. Mata Wen Xiang berbinar, dan dia bertanya ragu-ragu, berapa yang bisa kau tawarkan? Gu Qijue mengamati Wen Xiang dari atas ke bawah. Ia menduga gadis ini berasal dari keluarga biasa dan tidak kaya raya, jadi ia terus menempel pada Nangong Zenyei. Begini, aku akan memberimu 10 koin emas. 10 koin emas. Wen Xiang cemberut. Itu terlalu sedikit. Totalnya ada 6 buku, dan kau hanya memberiku 10 koin emas. Ini milik kakek dari kakekku. 10 koin emas untuk 1 buku, 6 buku. Jadi totalnya 60 koin emas, kata Gu Qijue sambil tersenyum. Wen Xiang membuka mulutnya lebar-lebar dan menatap Gu Qijue dengan tatapan kosong, tak mampu berkata-kata untuk waktu yang lama. Gu Qijue bertanya, gadis,
Kamu tidak bercanda. Bagaimana hal seperti itu bisa menjadi lelucon? Wen Xiang tiba-tiba mundur beberapa langkah, wajahnya tampak waspada. Kamu tidak punya niat jahat, kan? Gu Qijue bingung antara tertawa atau menangis, dan ia merasa gadis ini begitu konyol dan imut. Bisakah ia memberitahunya jika ia punya niat buruk? Nak, aku bisa memberimu uang dulu. Lagi pula, ini kan siang bolong, hehe. Gu Qijue tertawa datar. Wen Xiang masih waspada dan mengambil langkah mundur lagi. Semua orang di Kabupaten Changshan kenal kakakmu, Zenyai. Beraninya aku melakukan itu. Jangan khawatir, nak. Aku hanya ingin membeli beberapa buku, jelas Gu Qijue, tetapi ia sedikit tidak sabar. Berikan aku uangnya dulu, Wen Xiang mengulurkan tangannya. Gu Qijue menghitung koin emas secukupnya dan menyerahkannya kepada Wen Xiang. Wen Xiang akhirnya tersenyum, tetapi kemudian menjadi sedikit gugup. Ikut aku sekarang. Kakek tidak ada di rumah. Kalau dia tahu aku menjual hartanya, dia pasti akan memukuliku sampai mati. Menurut akal sehat, sebagai pengawal pribadi, ia seharusnya tidak pernah membiarkan Nyonya Hong lepas dari pandangannya. Sekalipun Nyonya Hong sedang melakukan sesuatu yang pribadi, ia harus memastikan ia bisa mendengarnya. Namun kemudian ia berpikir, gadis ini bodoh dan tidak tahu apa yang sedang dijual. Para tetua gadis itu seharusnya mengerti bahwa jika mereka mendengar seseorang mengincar buku-buku itu, mereka harus segera melarikan diri atau menyembunyikannya, yang akan lebih merepotkan. Ngomong-ngomong, Nyonya Hong mungkin berselingkuh dengan Namong Zenyai, jadi dia harus segera pergi dan kembali. Lagi pula, ada prajurit lain yang bertanggung jawab melindungi Nyonya Hong. Lagi pula, dengan latar belakang dan status keluarga Nyonya Hong, siapa yang berani macam-macam dengan Nyonya Hong? Nona, silakan. Gu Qijue memutuskan untuk mengambil buku itu terlebih dahulu. Mengikuti Wen Xiang menyusuri jalan-jalan dan gang-gang, mereka akhirnya tiba di depan sebuah halaman kecil. Wen Xiang berbalik dan mendesis, memanggil diam-diam, kakek. Kakek. Gu Qijue di belakangnya hampir tertawa terbahak-bahak. Tidak ada jawaban dari dalam. Wen Xiang menunjukkan ekspresi gembira dan melambaikan tangan, cepat masuk. Gu Qijue mengikuti Wen Xiang ke halaman. Wen Xiang berkata, tunggu aku di sini. Aku akan mencarikan buku untukmu. Baiklah, jawab Gu Qijue. Wen Xiang dengan santai meletakkan sangkar burung di samping rumput, tetapi sebelum ia sempat berdiri tegak, seekor ular tutul sepanjang lebih dari 30 cm tiba-tiba melompat keluar dari rumput. Wen Xiang langsung ketakutan dan memucat. Ia berteriak dan melompat ke sisi Gu Qijue. Ia memeluk leher Gu Qijue dengan kedua tangan, menekuk kakinya, dan menggantungkan seluruh tubuhnya di dada Gu Qijue. Teriakannya cukup keras untuk memecahkan emas dan batu ular. Ada ular, tolong! Pada saat yang sama, Nyonya Hong, yang sedang berjalan-jalan di kuil lonceng emas dan melihat pemandangan sekitarnya, juga berteriak dan mencondongkan tubuh ke samping. Su Tang, yang berjalan di samping, buru-buru mengulurkan tangan dan memeluk Nyonya Hong. Aduh, sakit. Nyonya Red melingkarkan lengannya di leher Su Tang, lalu mengangkat kakinya. Rok merahnya yang besar sudah berbelahan, dan kini ia mengangkat kakinya begitu tinggi hingga ujung roknya melorot ke bawah, memperlihatkan kaki putihnya yang indah. Nyonya Hong memiliki kaki yang panjang dengan lekuk tubuh yang indah, dan Su Tang tiba-tiba terpesona. Sakit sekali. Nyonya Hong hanya meletakkan kakinya di bahu Su Tang dan berkata dengan suara lembut, Tuan Muda Nangong, tolong bantu saya memijatnya. Gu Qijue tersenyum dan memeluk Wen Xiang dengan wajar. Nyatanya, ular tutul yang melompat keluar dari semak-semak itu sama sekali tidak menganggap Wen Xiang sebagai targetnya. Ia menjulurkan kepalanya ke dalam kandang dan menggigit kenari yang terluka, tetapi Wen Xiang tidak melihatnya. Tubuhnya gemetar dan ia masih berteriak, tolong. Jangan takut, nak, aku di sini. Gu Qijue belum selesai bicara, raut wajahnya tiba-tiba membeku, dan tubuh Wen Xiang melayang bagai angin sepoi-sepoi, mendarat jauh di depan rumah. Gu Qijue perlahan menundukkan kepalanya. Ada bekas telapak tangan hitam di dadanya. Ia bisa dengan jelas merasakan aura misterius yang merasuk ke dalam tubuhnya dari bekas telapak tangan itu. Aura itu memiliki kekuatan korosif yang sangat mengerikan. Otot, tulang, bahkan pembuluh darah spiritualnya akan langsung layu begitu bersendewa dengan aura itu. Wen Xiang berdiri di sana dengan tenang, kedua tangannya tergantung di sampingnya, menatap Gu Qijue dengan tatapan sinis. Berani sekali kau, dasar jalang. Gu Qijue tiba-tiba meraung, dan sesaat kemudian, pakaiannya tiba-tiba meledak, dan aliran cahaya menyilaukan keluar dari belakangnya. Gu Qijue melepaskan beberapa pedang kecil yang panjangnya hanya satu kaki. Cahaya pedang menembus udara, menghasilkan suara siulan tajam. Gu Qijue, yang dipenuhi rasa terkejut dan amarah, mengerahkan seluruh kekuatannya dalam serangannya. Pedang Qijue, yang melesat bagai kilat, telah menghalangi semua ruang bagi Wen Xiang untuk menghindar. Akan tetapi,
Wen Xiang tampaknya tidak bermaksud menghindar dan tetap berdiri di sana dengan tenang, tidak bergerak. Cahaya pedang itu berjarak kurang dari 2 meter dari Wen Xiang ketika tiba-tiba mulai mengembun menuju pusat. 7 pedang itu menyatu dan menghantam dada Wen Xiang. Shadow telah tewas akibat hantaman ini hari itu, belatinya hancur oleh cahaya pedang gabungan, dan tubuhnya pun tertusuk. Wen Xiang mengulurkan tangannya dan meraih cahaya pedang. Detik berikutnya, bunga darah mekar, dan otot serta tetesan darah yang terkoyak oleh cahaya pedang berhamburan ke segala arah, bahkan ada yang mengenai wajah Wen Xiang. Dalam sekejap, tangan kanan Wen Xiang menjadi tidak utuh, dengan tulang-tulang putih terekspos di banyak tempat. Terlebih lagi, tubuh Wen Xiang tak mampu menahan kekuatan dahsyat itu dan terus terdorong mundur. Rasa sakit seperti ini tak kalah menyiksa di dunia. Meskipun wajah Wen Xiang tetap tenang, urat-urat di leher dan dahinya tampak menonjol. Jelas sekali ia kesakitan, sangat kesakitan. Bang, tubuh Wen Xiang membentur dinding dan terpaksa berhenti, dan pedang Qijue juga menusuk dada Wen Xiang, tetapi tenaganya akhirnya habis dan hanya menembus sedalam 1 inci. Gu Qijue menyaksikan pemandangan yang membuatnya ngeri. Tangan kanan Wen Xiang, yang menggenggam erat pedang Qijue, perlahan pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata terbuka. Membuka, Gu Qijue berteriak lagi. Cahaya pedang yang baru saja tenang mulai bergetar lagi, mencoba melepaskan diri dari kendali Wen Xiang. Pada saat ini, Wen Xiang mengulurkan tangan kirinya dan meraih pedang 7 maut. Tangan kiri Wen Xiang berubah hitam legam, layu, dan mengerikan. Itu jelas bukan tangan manusia, melainkan cakar tajam yang diulurkan oleh hantu atau roh jahat. Serpihan zat abu-abu seperti debu mengalir di atas 7 pedang kecil itu, dan cahaya pedang yang menyilaukan itu dengan cepat meredup. Ketika Wen Xiang perlahan menarik 7 pedang keluar dari tubuhnya, 7 pedang itu telah berubah menjadi potongan-potongan besi biasa, jatuh ke tanah tak bernyawa. Gu Qijue tertegun. Ia bisa merasakan bahwa hubungan antara dirinya dan pedang Qijue telah terputus oleh kekuatan tak dikenal. Pedang Qijue telah mati, sepenuhnya mati. Dalam waktu singkat, tangan kanan Wen Xiang yang terluka parah telah pulih sebagian besar kesehatannya. Kontras antara kedua tangan itu sangat tajam. Tangan kanannya seputih batu giok, sementara tangan kirinya sehitam malam. Keputusan hidup dan mati. Kau sedang mempraktikkan keputusan hidup dan mati. Teriak Gu Qijue ngeri. Ia akhirnya mengerti apa yang menggerogoti tubuhnya. Itu adalah energi kematian yang tak tersembuhkan. Kau adalah sisa-sisa kuil pembasmi dewa. Saat itu, 3 sekte besar bergabung untuk menyerang kuil Zushen demi menghancurkan seni hidup dan mati, karena seni itu sangat mengerikan. Seni hidup memberi praktisi kemampuan pemulihan tanpa batas, sementara seni mati dapat menghancurkan semua senjata spiritual di dunia. Tentu saja, seni mati membutuhkan kekuatan yang cukup. Jika Wen Xiang menggunakan tangan kirinya untuk mencegat 7 pedang absolut, ia pasti akan menderita pukulan telak. Terlebih lagi, seni mati tidak dapat dipulihkan dengan cepat, dan hanya dapat diperbaiki secara perlahan melalui latihan jangka panjang. Jika cederanya terlalu parah, ia tidak akan bisa lagi berlatih seni hidup dan mati. Tidak perlu mengatakannya sekasar itu, kata Wen Xiang tanpa ekspresi. Ia menatap tangan kirinya yang memancarkan aura ganas. Ini hanya soal siapa yang menang dan siapa yang kalah. Gu Qijue mundur selangkah. Jika dia menyebarkan berita ini, dia akan dihadiahi banyak hadiah oleh 3 sekte surgawi utama, dan dia bahkan mungkin menjadi murid mereka. Namun, apakah dia masih punya kesempatan untuk pergi dari sini hidup-hidup? Menyerahlah, kau tak punya kesempatan, kata Wen Xiang ringan. Lalu sosoknya tiba-tiba melesat keluar seperti bola meriam dan meninju dada Gu Qijue. Gu Qijue ingin menghindar, tetapi energi kematian telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Otot, pembuluh darah, tulang, dan bahkan pembuluh darah spiritualnya melemah. Tubuhnya kaku seperti mesin berkarat, dan gerakannya berkali-kali lipat lebih lambat dari biasanya, membuatnya mustahil untuk menghindarinya. Bang, tubuh Gu Qijue terlempar sejauh 4 atau 5 meter dan jatuh lemah ke tanah. Wen Xiang meraih Gu Qijue dan melemparkannya ke dalam rumah. Kemudian, ia mengeluarkan sebuah tong besar dari sudut dan menuangkan isinya ke lantai. Kemudian, ia mengambil pedang-pedang Qijue satu persatu dan melemparkannya ke dalam ruangan seperti sampah. Akhirnya, Wen Xiang mengeluarkan kotak korek api dan menyalakannya, dan seluruh ruangan langsung dilalap api. Xiao Buhui menebak dengan benar. Wen Xiang tidak takut pada Gu Qijue. Yang ia khawatirkan adalah energi kematian yang tersisa akan ditemukan oleh orang yang sangat kuat. Aku sudah melakukan apa yang seharusnya kulakukan, dan sisanya, aku tidak bisa mengurusnya. Wen Xiang berkata, Yuyu, lalu berbalik dan berjalan keluar halaman. Sudah waktunya untuk pergi. Su Tang buru-buru mendorong Nyonya Hong hingga terjatuh di bangku batu. Tatapan cemasnya membuat Nyonya Hong tertawa terbahak-bahak. Dari sudut yang tak terlihat Su Tang, Nyonya Hong diam-diam memberi isyarat.
Melihat ini, para prajurit yang menjaga sekeliling berbalik dan berjalan keluar. Mereka sudah terbiasa dengan hal semacam ini. Orang menyebalkan kecil, pelan-pelan, pelan-pelan, bersikaplah lembut, jangan kasar begitu, kata Nyonya Hong dengan suara manis, dan tangannya terulur ke bawah Su Tang. Hehe, modalmu banyak sekali. Pada saat ini, Nyonya Hong sedang berbaring telentang di bangku batu dengan kedua kakinya melingkari pinggang Su Tang, sementara Su Tang menekan Nyonya Hong dengan erat, mencium pipi dan bibir merahnya secara acak, sementara tangannya mencengkeram payudara Nyonya Hong yang menjulang tinggi dan meremasnya tanpa henti. Hehe, Nyonya Red tampak merasa sangat nyaman dan mengeluarkan erangan kecil. Bibir Su Tang kembali mengecup daun telinga Nyonya Hong, lalu tiba-tiba berhenti. Tatapannya memancarkan aura dingin. Setelah melihat sekeliling, semua pengawal Nyonya Hong telah pergi. Orang menyebalkan kecil, ayo. Nyonya Hong mencengkeram pinggang Su Tang semakin erat sambil mendesak Su Tang agar bergegas. Su Tang tiba-tiba menutup mulut Nyonya Hong dengan tangan kirinya, lalu mengulurkan tangan kanannya, mencabut sebilah belati dari sepatunya, dan dengan bunyi plop, menusukkannya ke tulang rusuk Nyonya Hong. Tubuh Nyonya Hong tiba-tiba menegang. Ia menendang-nendang dengan keras beberapa kali dan mencabik-cabik punggung Su Tang dengan tangannya. Su Tang mencondongkan tubuh ke telinga Nyonya Hong dan berbisik, Long Qi memintaku untuk menyapanya. Entah mengapa, setelah mendengar kata-kata itu, Nyonya Merah terdiam sejenak, menyerah melawan, senyum muncul di matanya, dan ada perasaan lega seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Su Tang merasa sedikit ragu. Ia mengatakan ini agar Nyonya Hong mengerti mengapa ia melakukan pembasmian itu. Itu juga merupakan mentalitas yang tak terelakkan bagi semua orang yang ingin membalas dendam. Namun, ekspresi wajah Nyonya Hong tidak tampak seperti orang yang sedang sekarat. Tangan kiri Su Tang sedikit rileks, dan ia bertanya dengan nada tak mengerti, ada yang ingin kau katakan? Jika Nyonya Hong melakukan gerakan yang tidak biasa, ia bisa langsung menutupi tangannya dengan erat agar penjaga di luar tidak menyadarinya. Kau ingin balas dendam? Aku juga ingin balas dendam, kata Nyonya Merah dengan suara serendah nyamuk, napasnya pendek dan pendek. Sayang sekali, aku tidak bisa menemukannya. Siapa yang kau bicarakan? Su Tang tidak mengerti. Orang yang menjebakku, membuatku menderita selama lebih dari 20 tahun, hehe. Mata Nyonya Hong sedikit linglung. Orang yang menipu Aki, membuat Aki begitu patah hati hingga ia meninggalkan segalanya, dan kabur dari rumah. Apa? Su Tang benar-benar tercengang. Bukankah kau membasmi Long Qi? Tentu saja, ini aku, karena dia, pantas mati. Jika dia, percaya padaku, dan pergi bersamaku, untuk menyelidiki. Aku tidak akan, aku pasti ingin, mati. Sejak dulu, aku takut akan rasa malu, rasa sakit, karenamu. Tubuh Nyonya Hong perlahan melemah, dan akhirnya ia mendesah panjang kehidupan, yang membosankan ini. Su Tang tiba-tiba berdiri. Apa sebenarnya maksud Nyonya Hong dengan kata-kata terakhirnya? Namun, saat ini tidak ada waktu untuk memikirkannya. Hal yang paling mendesak adalah melarikan diri. Sebenarnya, tidak sulit untuk membasmi Red Lady yang terbiasa bersikap santai dan kurang waspada. Bagian tersulitnya adalah menyingkirkan para penjaga dan melarikan diri. Su Tang berjalan keluar perlahan, keluar dari gerbang sudut, dan terus maju menyusuri koridor di antara bunga-bunga. Beberapa penjaga berdiri di luar gerbang sudut. Mereka sedikit terkejut melihat Su Tang. Apakah ini berakhir secepat ini? Anak ini ternyata adalah kandil tombak perak, naif. Hehe, kurasa Nyonya akan melompat-lompat dan mengumpat. Haruskah kita menunggu sebentar sebelum masuk? Kamu nggak tahu sifat Nyonya. Kalau dia marahin kamu sekarang, nggak masalah. Kalau kamu nggak kasih dia kesempatan buat ngelampiasin amarahnya, dia bakal marahin kamu lebih kasar lagi. Mungkin malah. Baiklah, ayo masuk. Su Tang mendengar suara-suara di belakangnya dan berharap para penjaga akan menunggu sedikit lebih lama, tetapi itu tidak terjadi. Terlebih lagi, ia hanya bisa bergerak maju perlahan. Di belakangnya hanya ada penjaga keluarga Xia, dan di depannya ada orang-orang dari kuil Jinzong dan para prajurit keluarga Cheng. Jika ia menunjukkan tanda-tanda panik atau berjalan terlalu cepat, pasti akan menimbulkan kecurigaan. Koridor bunga ini panjangnya hanya sekitar 100 meter. Dulu, koridor ini bisa dilalui dalam sekejap mata, tetapi sekarang terasa sangat panjang. Untungnya, Su Tang memiliki pengendalian diri yang kuat. Meskipun ia sangat cemas di dalam, ia tetap tanpa ekspresi di permukaan. Boom! Pintu pojok tiba-tiba terbanting terbuka, diikuti raungan marah. Hentikan pencuri kecil itu, dia melukai wanita itu, hentikan dia. Kerumunan meledak dalam kemarahan karena suara gemuruh itu. Nyonya Hong dibasmi. Ini benar-benar bencana bagi Kabupaten Changshan, dan terutama bagi keluarga Cheng. Seperti kata pepatah, ketika kebakaran terjadi di gerbang kota, ikan-ikan di kolam akan terkena dampaknya. Siapa yang tahu jika keluarga Xia yang marah akan menyalahkan mereka?
Hentikan dia. Cepat, cepat. Pemanahnya ada di dinding. Jangan biarkan dia lolos. Setelah ketahuan, tak ada gunanya terus berpura-pura. Sosok Su Tang tiba-tiba bertambah cepat dan ia berlari cepat menyusuri koridor di antara bunga-bunga. Lebih dari 20 pemanah muncul di dinding di kedua sisi gerbang utama kuil Jinzong, dan mereka semua menghunus busur panjang dan membidik Su Tang. Ada sekitar 7 atau 8 prajurit yang menjaga gerbang utama, sementara yang lainnya mengacungkan senjata dan mengepung Su Tang. Wus, wus, wus. Para pemanah menembakkan anak panah secara bersamaan. Untungnya, mereka semua berasal dari keluarga Cheng, dengan komando yang terpadu dan akurasi yang tinggi. Terlebih lagi, jaraknya lebih dari 60 meter, sehingga Su Tang yang fokus dapat bereaksi tepat waktu. Jika mereka menembakkan anak panah satu demi satu, pasti akan membuat Su Tang pusing. Su Tang berguling-guling di tanah dan menabrak bunga-bunga. Anak panahnya meleset dan tertancap tidak rata di koridor. Jangan tembak. Tangkap dia hidup-hidup. Tangkap dia hidup-hidup. Para penjaga yang mengejar di belakang mereka meraung dengan keringat dingin. Menangkap si pembasmi hidup-hidup setidaknya akan mengalihkan perhatian. Dengan Nyonya Red mati dan si pembasmi juga mati, siapa yang akan menanggung murka keluarga? Jangan tembak. Para prajurit keluarga Cheng terbangun seolah-olah dari mimpi. Lagi pula, pembasminya tidak mungkin bisa melarikan diri. Dengan para pengejar di belakang dan blokade di depan, Namong Zenya tidak bisa melarikan diri meskipun ia punya sayap. Su Tang mengubah arahnya dan langsung menyerbu ke arah orang-orang di kuil Jinzong. Dengan jentikan pergelangan tangannya, ia menembakkan sinar cahaya dingin, yang diarahkan ke orang-orang di kuil Jinzong. Pisau terbang adalah keahlian Su Tang, karena kekuatannya yang luar biasa. Setelah percobaan pembasmian terakhirnya, ia meminta Tong Fei untuk membuatkan lebih dari 20 pisau untuknya, dan sekarang semuanya digunakan. Semua orang di kuil Jinzong panik sesaat, dan Su Tang tiba-tiba berbalik dan berjalan di sekitar mereka. Dia tidak bisa kabur. Para penjaga yang mengejar dari dekat menunjukkan senyum sinis. Para prajurit keluarga Cheng telah mengepung mereka. Mereka memblokir bagian depan dan belakang, dan mereka pasti akan menjebak si pembasmi di menara lonceng. Meskipun Su Tang berlari dengan kecepatan penuh, kecepatannya jauh lebih lambat daripada para penjaga itu. Jika dia lebih lambat 1 atau 2 detik, dia pasti sudah tertangkap di tempat. Para penonton tersenyum penuh kebanggaan karena Su Tang telah menemui jalan buntu. Su Tang menjepit kedua pisau terbang itu dengan ujung jarinya dan menembakkannya sekuat tenaga. Kemudian, ia berguling di tanah dan berguling tepat di bawah lonceng raksasa itu. Ding-ding. Kedua pisau terbang itu mengeluarkan suara siulan tajam dan menghantam rantai besi yang menggantung lonceng raksasa itu satu persatu. Sebagian besar rantai besi itu telah digergaji diam-diam oleh seseorang dan tak mampu menahan benturan. Rantai itu patah dengan keras dan lonceng raksasa itu pun jatuh. Boom! Pasir dan batu yang tak terhitung jumlahnya beterbangan tinggi bersama percikan api. Lonceng raksasa itu telah terbenam jauh ke dalam lempengan batu, hanya menutupi Su Tang. Para pengawal Nyonya Hong dan prajurit keluarga Cheng akhirnya mengepung mereka, tetapi mereka hanya bisa berdiri di sana sambil saling menatap. Cepat, dorong lonceng emas ini! Teriak seorang penjaga. Semua orang bergegas mengelilingi lonceng raksasa itu, tetapi karena tergesa-gesa, mereka membuat kesalahan. Mereka semua menarik-nariknya dari segala arah. Salah satu penjaga mendengar teriakan dari sisi lain dan menjadi bingung. Ia segera melompat ke atas lonceng. Melihat kejadian ini, ia sangat marah hingga hidungnya bengkok. Ia berteriak, "Kalian bodoh! Keluar dari sini, kalian semua!" Para prajurit keluarga Cheng mundur dengan takut-takut ke samping. Penjaga itu melompat turun dan mendorong lonceng raksasa itu bersama rekan-rekannya. Namun, lonceng itu terlalu berat, dan bagian bawahnya terbenam beberapa sentimeter ke dalam tanah. Mereka tidak bisa mendorongnya sama sekali. "Linggis, cepat cari linggis!" teriak penjaga lainnya. Di dalam lonceng raksasa itu, sebuah lempengan batu tiba-tiba jatuh, memperlihatkan sebuah lubang. Tong Fei muncul dengan obor di mulutnya. Su Tang tanpa berkata apa-apa dan langsung masuk ke dalam lubang itu. Tong Fei memberi isyarat kepada Su Tang untuk pergi terlebih dahulu, dan dia dengan hati-hati mengubur beberapa benda seperti mangkuk secara terbalik di dalam tanah, menutupinya dengan tanah gembur, dan menyeka jejaknya. Su Tang merangkak maju menyusuri terowongan. Terowongan itu sangat lembab, bahkan ada lumpur dan air di dalamnya. Ini karena Tong Fei telah menggalinya semalaman dan tidak ada waktu untuk memperbaikinya, juga tidak perlu. Selain kemampuan membasmi, Wen Xiang, Xiao Buhui, dan Tong Fei masing-masing memiliki beberapa keterampilan yang tidak biasa. Xiao Buhui adalah seorang pengrajin terampil, yang sering menciptakan properti yang mengesankan. Topeng yang dikenakan Su Tang saat ini adalah buatannya sendiri. Wen Xiang ahli dalam membuat dan meramu obat. Awalnya,
Ia mempelajari keterampilan ini untuk melindungi diri dari orang lain, agar mereka tidak curiga bahwa ia sedang berlatih siasat hidup dan mati karena kemampuannya menyembuhkan orang yang terluka. Namun, ia menguasainya sepenuhnya. Tong Fei juga menempa peralatan besi. Ia telah menggali terowongan di bawah paviliun Miao Dao dan bengkel pandai besi, untuk berjaga-jaga, tetapi terowongan itu tidak lagi diperlukan. Tong Fei memecahkan botol dan stoples di kedua sisi terowongan sambil merangkak. Ia sangat berhati-hati karena botol dan stoples itu berisi minyak tanah dan ia membawa senter di mulutnya. Jika ia tidak hati-hati, ia akan celaka. Su Tang merangkak keluar dari terowongan, menanggalkan pakaian kotornya secepat mungkin, berganti pakaian ketat yang telah ia persiapkan sejak lama, dan melepas topeng di wajahnya. Kemudian, Tong Fei juga merangkak keluar, mengambil pakaian kotor di tanah dan topeng yang telah dibuang Su Tang, memasukkannya ke dalam tungku, lalu memasukkan pakaiannya sendiri. Dalam waktu kurang dari 3 menit, Su Tang dan Tong Fei sudah siap. Mereka berjalan cepat ke halaman belakang dan melihat 4 ekor kuda diikat di depan pagar. "Di mana Tuan Xiao?" tanya Su Tang. "Mereka sudah lama pergi." Tong Fei menyerahkan kendali kedua kuda itu kepada Su Tang. "Kalau begitu aku merasa lega," kata Su Tang. "Tuan Su, jaga dirimu baik-baik." Tatapan lembut muncul di mata Tong Fei. "Jaga dirimu juga." Su Tang tersenyum. Kedua pria itu tidak berkata apa-apa lagi, berjalan keluar melalui pintu belakang, dan pergi dengan jalan masing-masing. Karena tempat ini sangat dekat dengan kuil Jinzong, Su Tang tidak terburu-buru menunggang kudanya, melainkan berjalan perlahan. Ketika melewati kuil Jinzong, ia melihat suasana di dalam ramai. Ia mengintip ke dalam dengan rasa ingin tahu dan bahkan memanggil seorang prajurit keluarga Cheng yang tampak familiar untuk menanyakan apa yang terjadi. Prajurit keluarga Cheng mengenali Su Tang dan tahu bahwa Su Tang adalah kepala paviliun Miao Dao dan akan segera menjadi guru besar. Maka, ia membesar-besarkan kejadian mengejutkan itu dan menceritakan kisahnya kepada Su Tang. Su Tang terkejut dan memberi prajurit keluarga Cheng hadiah, lalu bergegas pergi. Prajurit keluarga Cheng tersenyum lebar hingga alisnya berkerut. "Tuan Sulah yang begitu murah hati. Pembasmian Nyonya Hong adalah masalah besar, dan hal-hal besar biasanya ditangani oleh para petinggi, jadi dia bisa memahami hilangnya ketenangan Su Tang." Setelah meninggalkan gerbang kota, Su Tang memacu kudanya dengan kecepatan penuh. Menurut analisisnya, keluarga Cheng akan membutuhkan setidaknya 2 jam untuk akhirnya mencurigai paviliun Miao Dao dan bereaksi. Keselamatannya bergantung pada seberapa jauh ia bisa berlari dalam 2 jam tersebut. Setiap sekitar 1 jam, Su Tang berganti kuda, berlari dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari, dan dari terbenamnya matahari hingga terangnya bulan dan bintang-bintang. Akhirnya, ia terpaksa berhenti. Tubuhnya baik-baik saja, tetapi kudanya tak sanggup lagi. Ini adalah kuda bagus yang dipersiapkan khusus oleh Mo Xiaobai. Jika ia digantikan oleh kuda biasa, kuda itu pasti sudah lama kelelahan. Setelah memakan beberapa makanan kering dan menemukan tempat terlindung untuk tidur siang, Su Tang mulai berlari kencang menuju kejauhan saat fajar keesokan harinya. Pada hari keempat, Su Tang mengubah rutinitas hariannya, mencari tempat terpencil untuk beristirahat di siang hari dan hanya bepergian di malam hari. Setelah menempuh perjalanan seperti ini selama setengah bulan, suatu hari saat fajar, Su Tang melihat sebuah kota di kejauhan. Setelah perhitungan yang cermat, ia menyadari bahwa ia telah melarikan diri ribuan mil jauhnya. Kekuatan keluarga Xia pasti tidak sebesar itu, yang berarti tempat ini seharusnya aman. Selain itu, agar tidak meninggalkan informasi apapun, ia tidak pernah menginap di hotel manapun, bepergian di malam hari dan tidur di siang hari, serta menghindari cahaya apapun yang dilihatnya. Ia tidak hanya sangat lelah secara fisik, tetapi juga sangat kotor dan hampir bau. Su Tang membalikkan kudanya dan berjalan menuju kota. Semakin dekat, ia melihat 3 kata besar di gerbang kota-kota Hongye. Su Tang belum pernah mendengar tentang kota Hongye, yang juga berarti dia sudah berlari cukup jauh. Setelah memasuki kota, ia menemukan sebuah hotel yang tampak relatif bersih dan megah. Namun, ketika ia memasuki hotel, sebuah pengumuman di pinggir jalan menarik perhatian Su Tang. Sebuah tempat sedang merekrut prajurit pengembara. Tidak ada persyaratan usia, jenis kelamin, atau pangkat. Gaji minimum bulanan adalah 10 koin emas. Su Tang bekerja di bidang ini dan mengetahui banyak informasi orang dalam. Ia tak bisa menahan rasa takjubnya dengan gaji yang sangat tinggi. Ia belum pernah melihat hal sebesar ini di Kabupaten Changshan. Ia punya firasat samar bahwa kelompok tentara bayaran yang memasang pengumuman itu pasti sangat kuat dan memiliki fondasi yang kuat. Seperti kata pepatah, berteduh di bawah pohon besar itu menyenangkan. Haruskah aku pergi dan melihatnya? Pikir Su Tang sambil berjalan masuk ke hotel, meminta kamar, dan menyuruh pelayan menyiapkan air panas agar ia bisa berendam dengan nyaman. Setelah tidur sebentar, Su Tang meninggalkan hotel,
mencatat pemberitahuan itu, dan menemukan sebuah toko pakaian. Jasnya sudah robek, dan karena ia akan melamar pekerjaan, tentu saja ia harus berpakaian rapi dan pantas. Su Tang membeli seragam prajurit hitam. Wanita harus mengenakan pakaian berkabung agar terlihat cantik, dan pria harus mengenakan pakaian sabun agar terlihat tampan. Su Tang tampak sangat energi dalam seragam prajurit hitam itu, dan tatapannya lebih rumit dan dalam dari sebelumnya. Demi membalas dendam Long Qi, ia mempertaruhkan ketidaksetujuannya dan membasmi Nyonya Hong. Ini semacam latihan mental. Bisa dibilang kebanyakan orang akan memilih untuk menyerah jika menghadapi situasi yang sama. Su Tang menemukan tempat pangkas rambut dan merapikan rambutnya. Ia kemudian menghentikan seorang anak di jalan, meminta petunjuk arah untuk mendapatkan koin perak, dan berjalan menuju menara Zuyue yang disebutkan dalam pengumuman. 20 menit kemudian, Su Tang berdiri di lantai bawah menara Zuyue. Restoran itu sangat megah, tetapi karena masih pagi, sepertinya hampir tidak ada pelanggan di sana. Su Tang agak curiga. Gaji bulanan yang dijamin 10 koin emas jelas bukan jumlah yang sedikit. Dalam imajinasinya, seharusnya ada banyak prajurit pengembara yang berkerumun di sini. Sambil terbatuk kering, Su Tang berteriak di pintu, "Permisi, apakah penjaga toko Si ada di sini?" Seorang pria setengah baya yang pendek dan gemuk di belakang meja kasir mengangkat kepalanya dan berkata, "Anak muda, apa yang bisa saya bantu?" "Saya di sini untuk melamar." Su Tang mengeluarkan pemberitahuan itu. "Mendaftar, bagus." Pria parubaya yang pendek dan gemuk itu sangat gembira. Ia bergegas keluar dari konter dan melambaikan tangan, "Anak muda, silakan ikuti saya." Pria parubaya bertubuh pendek dan gemuk itu membawa Su Tang ke lantai 5 dan berhenti di depan sebuah ruangan pribadi. Ia mengetuk pintu dan berkata dengan keras, "Bos, ada yang mau melamar." "Benarkah?" Terdengar suara wanita dari dalam. "Set, diam." Suara perempuan lain berkata, kumohon." Pria parubaya bertubuh pendek dan gemuk itu mendorong pintu hingga terbuka, dan Su Tang masuk perlahan. Ada meja bundar di tengah ruangan. 3 gadis duduk mengelilingi meja. Di sebelah mereka, seorang pelayan tua berambut abu-abu menatap Su Tang sambil tersenyum. "Pria pemberani, silakan duduk." Gadis yang duduk di puncak menyapanya dengan hangat. Su Tang melihat sekeliling dan akhirnya pandangannya tertuju pada gadis di kursi paling atas. Ia sangat cantik, tetapi gaunnya terlalu mencolok. Ia mengenakan topi besar yang tidak pantas dan penutup mata di mata kirinya, meskipun ia berada di dalam ruangan. Ia membawa pisau besar yang mengerikan tersandang di bahunya. Pisau itu selebar 30 cm dan tampak seperti pintu. Su Tang duduk dengan hormat dan meletakkan pemberitahuan itu di atas meja saya. "Dari mana datangnya pendekar itu?" tanya gadis yang duduk di puncak. "Saya dari Fengshan," kata Su Tang, "saya meninggalkan kampung halaman saya saat remaja dan berkelana keliling dunia." Pantas saja dia terlihat begitu berwibawa, dia murid Gunung Fengshan. Gadis yang duduk di depan tampak senang menyela. "Bolehkah saya bertanya nama Anda, Tuan?" Canggung sekali bicara seperti ini, pikir Su Tang, tetapi ekspresinya tetap tenang. "Tidak perlu repot-repot, nama belakangku Su." Su Tang terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Namaku Su Tang." Ia hendak menggunakan nama palsu, tetapi kemudian ia berpikir, ia tidak akan pernah bersembunyi dari keluarga Xia selamanya. Menggunakan nama palsu saat ia begitu jauh akan terasa terlalu pengecut. Apa salahnya menjadi pria sejati dan tidak mengganti namanya? "Berapa umur Anda, Tuan Su?" 20. Terlalu muda membuat orang memandang rendah dirimu, jadi Su Tang sengaja melebih-lebihkannya. Oh, ketiga gadis itu bertukar pandang. Dengan bergabungnya Su Zhuangxi, jumlah anggota kita sudah cukup. Gadis di posisi terdepan itu memukul meja dengan tangannya. "Saya nyatakan bahwa tim Ping resmi dibentuk hari ini." "Apa?" Su Tang tercengang. Sebuah tim yang beranggotakan lebih dari 4 orang membentuk satu regu, satu kelompok yang beranggotakan lebih dari 10 orang membentuk satu resimen, dan satu aliansi yang beranggotakan lebih dari 100 orang membentuk aliansi. Sebelum datang, ia mengira akan bergabung dengan sekelompok prajurit pengembara yang teanisir sebagai aliansi, tetapi ia tidak menyangka itu hanya sebuah regu, dan itu baru saja terbentuk. Sepertinya jika ia tidak datang, regu itu tidak akan terbentuk. "Kakak, kami," kata gadis di sebelah kiri Su Tang. "Panggil aku bos," kata gadis di atas. "Oh, bos, kita punya orang sekarang. Bukankah ide yang buruk untuk memanggil kita pasukan merah muda?" kata gadis itu. "Siapa namamu?" tanya gadis di atas. "Bagaimana kabar tim Naga dan Phoenix?" Omong kosong. Gadis di atas tidak senang siapa bosnya antara aku dan dia. Bagaimana dia bisa berada di atasku? "Jadi, sebut saja pasukan Fenglong." Kedengarannya kurang bagus, agak membingungkan. Su Zhuangxi cukup tampan. "Bagaimana kalau kita panggil dia si 4 bunga saja?" Gadis yang duduk di sebelah kanan Su Tang tersenyum.
Habiskan kepalamu. Su Tang ingin sekali pergi, tetapi pelayan tua yang tersenyum itu memancarkan tekanan tak terlihat yang membuatnya tidak berani bicara sembarangan. Gadis yang duduk di kursi paling depan mengerutkan kening dan berpikir keras untuk waktu yang lama, lalu tiba-tiba berkata, kita bisa bicarakan nama nanti. Kita jadi saudara angkat dulu. Oke, oke. Kedua gadis lainnya tampak bersemangat. Su Tang benar-benar bingung. Dia datang untuk mencari pohon besar untuk beristirahat, jadi bagaimana pohon itu bisa menjadi saudara angkat? Bagaimana mungkin ini ada hubungannya? Nama belakangku Si, dan namaku Si Xiaoru. Mulai sekarang, aku akan menjadi si bos. Gadis yang duduk di kursi utama berkata dengan santai, nama belakangnya Zhou, dan namanya Zhou Qian. Mulai sekarang, dia akan menjadi Zhou Er. Kami berdua lebih tua darimu. Nama belakangmu Su, jadi kau akan menjadi Susan. Namanya Lu Feixia, dan dia yang termuda, jadi dia akan menjadi Lucy. Susan, sepertinya nama seorang kupu-kupu malam. Su Tang tertawa datar dan perlahan berdiri. Tuan Si, kurasa aku salah tempat. Paman Zong, orang ini sepertinya juga ingin kabur, awasi dia. Bos Si tiba-tiba berubah menjadi bermusuhan dan berkata dengan kejam. Jangan khawatir, Nona. Oh tidak, itu bos besar. Pelayan tua itu berkata sambil tersenyum, lalu mengulurkan tangan dan memberi isyarat. Teko di meja kecil di sudut otomatis melayang tanpa angin, lalu terbang ke arah pelayan tua itu. Kemudian pelayan tua itu mengambil teko, menuangkan secangkir teh untuk Su Tang, dan berkata dengan hormat, bos ketiga, silakan minum teh. Su Tang menarik napas dalam-dalam dan perlahan duduk. Baiklah, setelah semuanya beres, izinkan saya menceritakan tentang tugas pertama kita. Tuan Tua Si berkata, pedang Taiso telah muncul, dan berada di tangan sekelompok penjahat. Misi kita adalah mengalahkan semua orang kuat itu dan merebut pedang Taiso. Xiao San, maukah kau ikut dengan kami? Su Tang terdiam sesaat. Menurutnya, seorang simpanan seharusnya mewakili hal lain dan tidak ada hubungannya sama sekali dengannya. Nyonya, Bos Si mengangkat alisnya dan berteriak. Telepon, telepon aku. Omong kosong, hanya kamu yang dipanggil Nyonya di sini. Teriak si Daba. Su Tang tersenyum kecut. Ia merasa seperti ikut bermain. Kamu mau pergi? Saya, Su Tang baru saja mengucapkan sepatah kata ketika pelayan tua itu tiba-tiba tertawa dan berkata, Bos ketiga, seperti kata pepatah, naik kapal bajak laut itu mudah, tapi turunnya sulit. Karena Anda sudah di sini, Ting Mahadewa di sini dengan tenang. Setelah mengatakan itu, ia diam-diam mengedipkan mata pada Su Tang. Paman Zong, bagaimana tempat ini bisa menjadi kapal bajak laut? Teriak Bos Si dengan nada tidak puas. Saya hanya membuat analogi, haha, pelayan tua itu tertawa datar. Xiao San, katakan sesuatu. Kita akan menjalankan misi, kau mau ikut? Zhou Er, kepala keluarga, juga sedikit cemas. Pergi, Su Tang mengangguk tak berdaya. Kekuatan pelayan tua itu tak terduga. Jika dia menolak saat itu juga, mungkin akan menimbulkan masalah. Lebih baik kita selesaikan hari ini dulu. Dia tidak percaya dia bisa selalu mengawasiku. Jika dia ingin melarikan diri, akan selalu ada kesempatan. Kemudian, Su Tang memasuki perannya tapi, Bos, apa sebenarnya tugasnya? Kita mau kemana? Apakah Anda punya informasi detailnya? Kita semua harus berpikir matang-matang dan tidak bertindak gegabah. Informasi apa lagi yang kau butuhkan? Aku sudah mendapatkannya. Si Dazu menepuk dadanya, dan dua buah dadanya bergetar hebat. Tatapan Su Tang tertuju pada pelayan tua itu. Mereka tidak mengerti apa yang kukatakan, tapi kau seharusnya mengerti, kan? Apa kau hanya akan melihat mereka bermain-main? Pelayan tua itu memperhatikan tatapan Su Tang dan mengangguk sedikit. Pada saat ini, sebuah suara datang dari luar pintu bos, Nona Ruan ada di sini. Haha, Ruan Ling Er ada di sini, jangan bicara. Gadis otang pembawa sial itu sudah mengejekku berhari-hari, sudah waktunya aku melampiaskan amarahku. Setelah mengatakan ini, Bos Si buru-buru berdiri dan berjalan cepat menuju pintu. Kemudian, pintu itu tertutup rapat. Tak lama kemudian, terdengar suara dari luar Kak Xiaoru, sudah berapa hari ini? Kakak harus memberi kami nasihat. Saya sibuk merekrut orang, aduh. Saya sangat sibuk setiap hari, bagaimana saya bisa punya mood untuk melakukan sesuatu? Kata si Dashang. Hehehe, kamu membual lagi. Kamu masih bisa merekrut orang. Gadis bodoh, bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Kata Bos Si, dengan kecantikanku yang tak tertandingi, aku hanya perlu melambaikan tanganku, dan semua pahlawan di dunia akan berlomba-lomba untuk mendapatkanku. Ayolah, Suster Xiaoru, kau masih saja berlomba-lomba. Aku baru saja turun dari bawah, tapi kenapa aku tidak melihat siapapun? Kami sudah merekrut orang. Tim kami resmi dibentuk hari ini. Yang lain tidak berguna dan saya sudah mengusir mereka semua,
kata Sida tanpa malu-malu. Tidak mungkin. Benarkah ada orang yang tidak takut mati? Tanya wanita itu dengan heran. Su Tang yang ada di ruangan itu menyeringai. Bukannya dia tidak takut, tapi dia tidak tahu kebenarannya. Hehehe, gimana kabarnya? Nggak ada yang perlu diomongin, kan? Kak Xiaoru, jangan gunakan prajurit keluargamu untuk menambah jumlah. Kakakku akan marah dan tidak akan memberimu kartu apapun. Beraninya dia, Xi Jinping murka dan berteriak, kita sudah punya cukup banyak orang. Kalau dia terus mempersulit kita, aku akan bakar rumahmu. Yo, Kak Xiaoru, kamu cantik banget kalau lagi marah. Bikin hatiku. Enyahlah, bisik Sidasu, ada orang luar di sini, jangan membuat masalah. Orang luar, apa kau benar-benar merekrut seseorang? Tentu saja, seru Sidasu penuh kemenangan, Xiao-san, keluar dan sambut para tamu. Otang pembawa sial, Su Tang marah, tapi tak bisa berkata apa-apa. Ia berdiri, berjalan, dan membuka pintu. Dasar jalan kecil, kau lihat itu. Bos Si mengangkat kepalanya, tampak sangat sombong. Berdiri di samping Sidasu, seorang gadis bergaun hijau muda. Ia mengamati Su Tang dari atas ke bawah, matanya penuh simpati dia anak yang sangat tampan. Sayang sekali. Apa maksudmu? Teriak si Daba. Kamu dari tempat lain, kan? Pernahkah kamu mendengar tentang 3 ibel besar di kota Hongye? Tanya gadis itu. Su Tang mengangguk. Ia menyesalinya sekarang. Ia datang gegabah untuk melamar pekerjaan tanpa mengetahui detailnya. Pelayan tua itu masih menatapnya dengan tatapan tajam, jadi ia hanya bisa menahannya untuk sementara waktu. Kau ibel, teriak Si, sang pemimpin besar. Gadis bernama Ruan Ling Er itu menarik Bos Si ke samping sambil tersenyum. Ia tampak ingin mengajak Bos Si ke suatu tempat, tetapi Bos Si sedang fokus pada tugasnya dan berbicara dengan linglung. Setelah mengobrol sebentar, Ruan Ling Er tahu bahwa ia tidak bisa membujuk Bos Si, jadi ia berpamitan. Namun, sebelum pergi, ia menatap Su Tang dengan penuh arti. Misi pertama tim sementara pun dimulai. Ketika beberapa orang berjalan di jalan, Su Tang kembali merasakan sesuatu yang aneh. Yang berjalan di depan tentu saja adalah pemimpin Si. Dilihat dari belakang, pisau besar di punggungnya sangat kontras dengan sosoknya. Ia agak ramping, dan pisaunya terlalu lebar dan tebal, membuatnya tampak seperti orang yang sedang memikul batang pohon tebal di punggungnya. Zhou Qian, wakil komandan, dan Lu Feixia, wakil komandan keempat, berjalan di kedua sisi. Zhou Qian mengenakan cincin perak kecil di pinggangnya, kemungkinan besar sebuah senjata spiritual yang fungsinya tidak diketahui. Lu Feixia tidak bersenjata. Usianya yang lebih muda dari Su Tang tidaklah penting, yang penting adalah usia mentalnya. Ia melompat-lompat sambil berjalan, jelas masih muda. Mungkinkah ia masih dianggap sebagai wakil komandan keempat? Di belakangnya adalah Su Tang yang tanpa ekspresi, dan di belakang Su Tang adalah pelayan tua. Di Menara Zuiyue, Ruan Ling Er pernah bercerita tentang 3 ibel besar di kota Hongye. Kedengarannya biasa saja, tetapi hanya dengan hadir langsung di sana, seseorang dapat memahami arti sebenarnya dari ibel tersebut. Kereta dan ksatria yang datang dari depan melihat Xi Jinping dari kejauhan dan langsung berhenti di pinggir jalan. Kereta yang datang dari belakang melambat, bahkan ada yang berbelok ke jalan lain. Tak seorang pun berani menyalip. Pisau besar itu adalah tanda yang tak bisa diabaikan, dan dapat dilihat dengan jelas bahkan dari jarak ratusan meter. Para pejalan kaki di jalan juga menghindar. Ada yang bersembunyi di pertokoan di kedua sisi jalan, ada yang berbalik arah, ada yang bersembunyi di gang-gang, dan ada yang panik dan memanjat tembok. Yang paling menarik perhatian adalah seorang pemuda dengan 7 atau 8 pengikut. Ia mengejar seorang gadis sambil membawa sekeranjang bunga dan mencoba mengobrol dengannya. Tiba-tiba ia melihat Bos Si dan begitu ketakutan hingga terduduk di tanah, lalu bangkit dan berbalik untuk melarikan diri. Para pengikut pun berhamburan. Gadis itu awalnya bingung, dan ketika melihat Bos Si, wajahnya memucat. Namun, ia tidak melarikan diri, melainkan hanya berdiri dengan malu-malu sambil menundukkan kepala. Melihat jalanan yang menjadi sunyi dalam sekejap, Su Tang tidak dapat menahan perasaan emosional. Ini adalah keadaan pikiran, dan juga semacam kesendirian, yang tak tertandingi di dunia. Saudaraku tersayang, maafkan saya. Pelayan tua itu tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata, Nona muda kita sedang dalam suasana hati yang buruk beberapa tahun terakhir ini dan sering melakukan hal-hal yang luar biasa. Namun, keluarganya memanjakannya dan membiarkannya bertindak. Saudaraku tersayang, mohon bersabarlah selama beberapa hari. Ketika nona muda ini bosan bermain-main dan mengalihkan perhatiannya ke hal lain, Anda boleh pergi. Jangan khawatir, keluarga Si akan menghadiahi Anda dengan berlimpah ketika saatnya tiba. Su Tang menghela napas lega. Berkomunikasi dengan orang normal jauh lebih mudah. Mereka bisa menjelaskan banyak hal hanya dengan beberapa kata. Namun,
Istilah lelah bermain masih bisa diperdebatkan. Setelah berjalan lebih dari setengah jam, mereka melangkah ke jalan yang sangat lebar. Bos Si mengangkat tangannya, menunjuk ke sebuah gerbang, dan berteriak, "Ini dia." 4 pria kekar berpakaian ketat, bersenjatakan tongkat kayu, berdiri di depan rumah besar itu. Begitu melihat Si, mereka menyerbu ke depan dengan tongkat teracung. Salah satu dari mereka bahkan berteriak, "Dari mana kau datang, dasar orang gila? Beraninya kau menunjuk pintu rumahku. Aku lihat kau sudah bosan hidup." Gerakan pemimpin Si sangat lincah. Ia meraih tongkat kayu yang dilempar oleh seorang pria besar dan menendang dada pria kuat itu. Sesaat kemudian, tongkat kayu di tangannya berubah menjadi bayangan tongkat yang sangat besar. 3 pria besar lainnya bergegas mendekat dan langsung tertimpa bayangan tongkat tersebut. Mereka terpental kesakitan. Serang, Bos Si melesat maju, dan berhasil membuat lubang besar di gerbang mansion. Zhou Qian dan Lu Feixia tampak sangat bersemangat. Mereka mengambil tongkat kayu dari tanah dan bergegas masuk ke lubang besar. "Saudara-saudara, musuh datang, hati-hati," teriak seorang pria besar. Su Tang benar-benar tercengang. Dia tahu targetnya adalah pedang Taiso, tapi ini masih siang. Mereka merampoknya di siang bolong. Apa ini hanya omong kosong? Kekuatan macam apa yang ada di balik si Xiaoru? Adegan berikutnya sekali lagi membuat Su Tang tercengang. Para pria kekar itu tampak babak belur, tetapi ketika ketiga gadis itu bergegas masuk ke dalam rumah, mereka berdiri seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan membungkuk hormat kepada pelayan tua itu, "Salam, Tuan Zong." Pelayan tua itu mengangguk dan berjalan menuju gerbang rumah besar. Teriakan dan jeritan pembasmian memenuhi rumah besar itu, dan sosok-sosok berlarian keluar dari setiap sudut, sambil mengayunkan tongkat kayu dengan penuh semangat saat mereka berlari. "Ayo!" teriak Bos Si, lalu tanpa rasa takut menyerbu kerumunan bersama Zhou Qian dan Lu Feixia, bertarung melawan ratusan orang yang berdesakan di sana. Su Tang memperhatikan dalam diam untuk waktu yang lama, lalu bertanya dengan suara rendah, "Salah satu dari kita?" Batuk. Pelayan tua itu terbatuk kering, wajahnya sedikit malu. "Haruskah aku naik atau?" Su Tang tidak bisa mengambil keputusan. Lagi pula, dia orang ketiga yang memegang komando dan seharusnya naik untuk membantu, tetapi mereka jelas-jelas sedang bermain-main dan dia benar-benar tidak ingin terlibat. Ini tidak cukup untuk membuat nona muda bermain sendiri. Pelayan tua itu berbisik, "Kita lihat saja." Ketiga gadis itu bagaikan harimau di antara kawanan domba. Mereka akan tiarap jika menempel dan terbang jika disentuh. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, ratusan orang telah roboh, dan seluruh tempat itu dipenuhi tangisan duka. Si Jinping mengayunkan tongkatnya dan berteriak, "Tidakkah kalian punya orang yang bisa bertarung lebih baik?" Terjadi keheningan sejenak di lapangan, kemudian orang-orang yang kalah kembali berteriak riuh. "Kasihanilah! Kasihanilah! Bos! Tolong lepaskan kami. Kami tidak akan berani melakukannya lagi. Siapa yang berani melawanku selama 300 ronde?" Si Dadang Jia meraung lagi. Ia telah mencapai kondisi tertentu. Lalu ia membuang tongkat kayunya dan meraih gagang pisau di belakangnya. Wajah pelayan tua itu berubah drastis. Tanpa bergerak sedikit pun, ia melesat puluhan meter jauhnya dalam sekejap mata, berteriak dengan nada mendesak, "Nona! Nona!" Semua tangisan terhenti tiba-tiba, dan para lelaki yang tergeletak di tanah menampakkan ekspresi ngeri di wajah mereka, mata mereka tertuju pada pisau raksasa itu. Tangan si Dajia membeku, lalu perlahan jatuh ke samping. Ia berteriak lagi, "Di mana pedang Taiso? Katakan padaku, dan aku akan mengampuni nyawa kalian." Tangan-tangan menunjuk ke sebuah gubuk gelap yang berdiri sendiri pada saat yang bersamaan, dan mereka yang terbaring di tanah dalam keadaan tidak sadarkan diri juga melakukan gestur yang sama. Bagi Su Tang, adegan ini terlalu dramatis. Kepala sekolah Si melangkah masuk ke dalam gubuk gelap. Sesaat kemudian, ia muncul, dengan pedang di tangan, dan berkata kepada mereka yang kalah, "Senjata spiritual seharusnya milik mereka yang mampu. Katakan kepada gurumu bahwa aku telah mengambil pedang Dazeng. Jika dia menolak, datanglah ke Menara Zuiyue. Aku akan selalu ada untukmu." Bosnya sangat agung. Hanya Master Agung yang layak memegang pedang Taiso ini. Sorak-sorai terdengar di lapangan, dan si Dajia berjalan kembali dengan penuh kemenangan. Ketika ia berada di dekat Su Tang, ia tiba-tiba tertegun, "Xiao San, kau tidak punya senjata spiritual." "Tidak." Su Tang menggelengkan kepalanya. "Ini untukmu." Bos Si mengangkat tangannya dan melemparkan pedang itu. Su Tang baru saja menangkap pedang Dazeng ketika ia merasa seperti terhantam keras. Ia terhuyung mundur 7 atau 8 langkah sebelum akhirnya tak mampu berdiri tegak. Wajahnya memerah. Su Tang tak pernah menyangka pedang sekecil itu bisa seberat ratusan pon. Apalagi, pedang itu dilempar ke arahnya, dan tindakannya menangkap pedang itu agak ceroboh. Akibatnya, ia terkena dan darahnya bergolak di dadanya. Ia mengerahkan seluruh tenaganya,
tetapi ia hanya bisa pasrah mempermalukan dirinya sendiri di depan umum. Kamu kan anggota tim kami, kok bisa seburuk itu? Bos Si mengerutkan kening. Su Tang terdiam. Ia tahu ia telah salah menilai Su Tang lagi. Ia mengira Bos Si ini hanyalah wanita licik yang mengandalkan kekuatan keluarganya untuk membuat masalah di mana-mana. Siapa sangka kekuatannya jauh lebih besar daripada dirinya. Si Dadang berpikir sejenak, lalu merebut tongkat dari tangan Zhou Qian, mengarahkannya ke seorang pria kekar, dan berteriak, katakan padaku, di mana kau menyembunyikan pil spiritual? Pei Lingdan. Pria kekar itu tertegun. Tidak ada hal seperti itu di naskah. Cari sekarang, teriak Bos Si. Kalau kau tidak bisa menemukan pil kultivasi spiritual, aku akan meruntuhkan tempat ini hari ini juga. Ya, pria kuat itu panik, bangkit dan lari tanpa jejak. Tak lama kemudian, pria kekar itu kembali dengan napas terengah-engah, lalu tersenyum dan menyerahkan sebuah kotak kecil antik nan indah. Si Jinping mengambil kotak kecil itu dan melemparkannya ke arah Su Tang seolah-olah itu sampah. Ayo kembali ke Menara Zuiyue untuk merayakannya, teriak Bos Si gembira. Pada saat ini, pelayan tua itu diam-diam datang ke sisi Su Tang. Saudaraku, pedang ini. Pak Tua, aku akan mengembalikannya kepadamu saat aku pergi. Su Tang tahu apa yang dimaksud pihak lain. Pedang Taiso ini jelas tidak sederhana. Kualitasnya seharusnya jauh lebih tinggi daripada Yeku miliknya. Kecil kemungkinan pedang itu akan mencuri pusaka seseorang. Akan lebih baik jika kita bersikap bijaksana. Haha, pelayan tua itu tertawa. Su Tang sangat cerdas dan pintar. Dia senang berurusan dengan anak muda seperti dirinya. Pesta perayaan di Menara Zuiyue hampir berakhir. Ketiga gadis itu adalah peminum yang handal. Su Tang sebenarnya tidak ingin minum terlalu banyak, tetapi ia tak kuasa menahan bujukan halus dan keras dari ketiga gadis itu. Ia minum cukup banyak dan pikirannya agak kacau. Si Dajia telah melepaskan ikatan pedang raksasa itu, membuka jendela, dan duduk santai di ambang jendela, memperhatikan orang-orang yang lewat di bawah. Membosankan sekali. Apa yang kalian lakukan? Setelah makan enak dan minum-minum, saatnya keluar dan bersenang-senang. Hal ini sejalan dengan inersia emosional dan berlaku untuk pria maupun wanita. Bos, bukankah kita akan menjadi saudara angkat? Kata Zhou Qian sambil tersenyum. Baik, mata Bos Si berbinar, lalu ia membungkuk dan mengambil setoples Zuiyue Niang yang belum dibuka. Ayo naik ke atas, kakak kedua, bawa beberapa mangkuk besar. Setelah berkata begitu, Bos Si melompat, menyentuh atap dengan ujung jarinya, lalu memutar tubuhnya dan melompat ke atap. Zhou Qian mengambil beberapa mangkuk besar dan melompat keluar, diikuti oleh Su Tang dan Lu Feixia. Meskipun mereka telah minum banyak dan tubuh mereka terhuyung-huyung, gerakan mereka sangat lincah. Su Tang adalah yang terburuk. Jelas bahwa ketiga gadis itu, si Xiaoru, memiliki keterampilan dasar yang kuat dalam kultivasi mereka. Bos Si meletakkan toples anggur di atap, dan Zhou Qian meletakkan mangkuk-mangkuknya satu persatu. Untungnya, Menara Zuiyue cukup besar, dan atapnya cukup lebar, hampir 60 cm. Kalau tidak akan ada tempat untuk berdiri, apalagi menaruh barang-barang. Mengingat betapa mabuknya mereka bisa saja jatuh jika tersandung. Xiao San, tuangkan anggurnya, kata si Dashang. Bos, bukankah kita harus minum anggur darah saat kita menjadi saudara angkat? Tanya Zhou Qian. Benar. Bos Si mengangguk berulang kali. Xiao San, berikan aku salah satu pisau terbangmu. Su Tang mengeluarkan pisau lempar dan menyerahkannya. Bos Si mengambilnya, menggulung lengan bajunya, mengayunkan beberapa kali, dan tiba-tiba berkata, Xiao San, kau saja. Ia tampak enggan menyerang dirinya sendiri. Dalam keadaan normal, Su Tang pasti akan berusaha mengelak. Pelayan tua itu mungkin mengawasi dari sudut. Mendekati si Xiaoru dan menikamnya sama saja dengan mencari masalah. Namun, ia sedang linglung saat itu, dan ketika mendengar kata-kata si Xiaoru, ia langsung pergi, meraih lengan si Xiaoru, dan menikamnya. Oh, teriak Zhou Qian, Xiao San, kau mau memotong tangan bos. Tak heran Zhou Qian terkejut, Su Tang memang agak kejam. Tidak apa-apa. Meskipun si Dajia meringis kesakitan, ia tetap berbicara mewakili Su Tang. Wajar jika berdarah lebih banyak. Itu menunjukkan ketulusan kita. Tidak apa-apa. Kemudian, si Dada membuka segel toples anggur dan meletakkan pergelangan tangannya di tepinya. Darah menetes ke dalam anggur dalam satu garis lurus. Fisik seorang kultivator jauh lebih kuat daripada orang biasa. Tanpa perawatan apapun, pendarahan berhenti dalam waktu kurang dari 2 menit. Kakak kedua, giliranmu. Bos Si menggelengkan kepala dan berkata kepada Zhou Qian, kakak ketiga, bertindaklah. Hah, Zhou Qian terkejut dan buru-buru berkata, bos, aku akan melakukannya sendiri. Kamu datang ke sini sendirian, aku khawatir kamu tidak tulus.
Kata si dada dengan marah. Sebagai bos, dia sendiri telah memberi contoh. Mau main-main, itu sama sekali tidak boleh Xiao San, dengarkan aku, lakukan. Su Tang menghampiri dan mencengkeram pergelangan tangan Zhou Qian tanpa ragu sedikit pun, lalu mengayunkan tangannya untuk menyerangnya dengan pisau lagi. Ah! Zhou Qian menjerit kesakitan, memelototi Su Tang dengan gigi terkatup. Sebelum mereka sempat bersumpah persaudaraan, mereka sudah menjadi musuh. Giliran ketiga Su Tang, pisau itu berkilat, dan luka yang dalam dan panjang pun muncul. Xiao San, kau sangat setia. Bos Si mengacungkan jempol. Luka Su Tang lebih dalam dan lebih panjang daripada lukanya. Sebenarnya, ini berkaitan dengan ketebalan pergelangan tangan mereka berdua. Jika luka Bos Si sama dengan luka Su Tang, tulangnya pasti akan terluka. Zhou Qian mendengus. Su Tang juga bersikap kejam padanya, yang membuatnya merasa jauh lebih baik. Karena rasa sakit yang hebat, Su Tang akhirnya sadar kembali. Apa yang kulakukan? Yang keempat adalah giliran Lu Fixia. Ia agak takut, jadi ia hanya menutup matanya rapat-rapat dan mengulurkan tangannya ke arah Su Tang. Lu Fixia adalah yang paling beruntung. Ekspresi ketakutannya sangat menggemaskan, dan Su Tang sudah sedikit pulih, jadi ia bersikap jauh lebih lembut. Anggur darah sudah siap. Su Tang mengambil toples dan mengisi setiap mangkuk besar. Si Dadang berlutut dengan satu kaki, raut wajahnya menjadi sangat serius. Ia berkata dengan lantang, hari ini, kita para saudari. Bos, kenapa kau selalu melupakan majikanmu? Dia kan laki-laki, kata Zhou Qian. Si Dajia memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu berkata, hari ini, kita bersaudara. Aku seorang gadis. Lu Fixia sedikit tidak puas. Jangan cerewet, kata si dengan tidak sabar, kakak perempuan terlalu feminin. Mereka kurang berani dan kurang bersemangat. Kita akan menjadi saudara mulai sekarang. Baiklah, saudara adalah saudara, kata Zhou Qian dengan acuh tak acuh. Baiklah, Su Tang juga setuju. Oh, Luffy Kasumi cemberut, tetapi situasinya lebih kuat darinya, 3 lawan 1, dia hanya bisa menerimanya. Aku, si Xiaoru, kata ketua Si, apa yang kalian semua berdiri di sana? Berlututlah dan belajarlah dariku. Aku, Zhou Qian. Zhou Qian juga berlutut dengan satu kaki dan mengangkat mangkuk. Aku, Su Tang. Aku, Luffy Kasumi. Kita menjadi saudara hari ini, dan kita akan berbagi suka dan duka selama sisa hidup kita. Raut wajah Bos Si semakin serius. Apa artinya menjadi saudara? Terlepas dari benar atau salah, bahkan jika dia menyebabkan bencana yang mengerikan, kita harus membantunya, menolongnya, membimbingnya, dan melindunginya. Jika kau melanggar sumpah ini, kau akan dihukum oleh langit dan bumi. Zhou Qian, Su Tang, dan yang lainnya mengikuti, masing-masing menghabiskan 3 mangkuk besar berturut-turut. Bos Si berdiri, membanting mangkuk-mangkuk itu dengan keras ke atap, dan tertawa terbahak-bahak hahaha. Beberapa orang sudah mabuk, dan mereka minum 3 mangkuk anggur tanpa henti. Mereka mabuk berat. Zhou Qian terengah-engah, tetapi ia tidak menyadarinya. Mata Su Tang terpaku, dan kepala Lu Fixia terus bergoyang ke sana kemari. Sepertinya si Xiaoru yang paling banyak minum. Bos, tim kita, belum punya nama, kata Zhou Qian tergagap. Kata Big Boss agak rumit dan canggung. Mulai sekarang, panggil saja aku Big Brother. Big Boss Si mengganti gelar kehormatannya lalu menambahkan, aku, si Xiaoru, hanya takut pada langit dan menghormati bumi. Orang-orang di kota Hongye bilang aku Ibel. Hahaha, kalau begitu, aku panggil saja diriku Ibel Langit dan Bumi. Nama ini bagus, sangat mengesankan, kata Zhou Qian sambil tersenyum. Xiao San, bagaimana menurutmu? Mata Su Tang sedikit terpejam, seolah-olah ia tertidur. Mendengar kata-kata si Xiaoru, ia tiba-tiba membuka matanya dan berteriak, mendominasi. Lu Fixia masih menggelengkan kepalanya. Ia terkejut oleh teriakan Su Tang. Tubuhnya berhenti sejenak, lalu gemetar lagi. Mulai sekarang, aku akan menjadi Ibel besar, kau Ibel kedua, dan kau Ibel ketiga. Akhirnya, si Xiaoru menunjuk Lu Fixia dan berkata, kau akan menjadi Ibel tua. Kenapa? Lu Fixia kembali tidak puas, aku belum tua. Karena kamu yang termuda dan tertua, kata si Xiaoru. Xiao San, kita semua telah melakukan banyak hal hebat. Tatapan si Xiaoru tertuju pada Su Tang, aku tidak menyombongkan diri, jika kita menghentakkan kaki di sini, seluruh kota Hongye akan berguncang. Setelah berkata demikian, si Xiaoru menghentakkan kaki keras-keras ke atap beberapa kali. Dalam keadaan mabuk, ia bahkan menggunakan kemampuan bela dirinya, menghentakkan kaki begitu keras hingga genteng dan atap yang menyembul dari tepi atap sedikit bergetar, dan retakan pun muncul di atap. Jika Su Tang tetap terjaga, ia pasti akan memperhatikan detail-detail ini dan menilai kembali kekuatan si Xiaoru yang sebenarnya. Sayangnya, ia tidak melihat apapun.
Matanya setengah terbuka dan setengah tertutup, dan ia terlalu mengantuk. Bergetar, benar-benar bergetar, gumam Luffy. Kau harus melakukan sesuatu agar pantas menyandang gelar Ibel. Kata si Xiaoru, aku bicara padamu, Nyonya. Apa yang kau inginkan dariku? Tanya Sutang dengan susah payah. Biarkan Nyonya pergi dan hancurkan rumah Ruan Linger, dia sudah muak dengan saudaranya, saran Zhou-Qian. Aku bahkan tidak berani memprovokasi monster itu. Kalau Xiao San sampai ke sana, dia pasti akan dipukuli. Si Xiaoru tetap rasional sama sekali tidak. Bagaimana kalau membiarkannya, menghancurkan menara Zuiyue? Zhou-Qian memberikan saran baru. Jelas sekali bahwa dia hanya melakukan hal buruk demi melakukan hal buruk dan tidak peduli apapun yang bisa didapatkannya. Omong kosong, ini properti keluargaku, teriak si Xiaoru. Pada saat itu, sebuah jendela di restoran di seberang jalan terbuka, dan sesosok anggun mengintip keluar, melihat ke arah itu. Mungkin ia baru saja mendengar suara hentakan kaki. Saat melihat si Xiaoru, mata gadis itu berkilat jijik, dan ia pun mundur. Si air mata kecil itu lagi. Si Xiaoru tertawa. Ia mengubah sudut pandangnya dan menatap lurus ke jendela restoran di seberang jalan, memeriksa sesuatu 1, 2, 3, 4, 5. Teman-teman air mata kecil semuanya ada di sini, Xiao San, kau lihat mereka. Oh, sebenarnya, Sutang tidak melihat apa-apa. Ia mengangguk. Jika si Xiaoru tidak berbicara dengannya, ia mungkin sudah berbaring dan tertidur. Pergilah ke sana. Lidah si Xiaoru akhirnya sedikit lebih panjang sentuh pantat wanita-wanita itu, dan kembalilah, kakak akan memberimu hadiah besar. Menyentuh pantat wanita, mata Sutang langsung melebar, dan ia jelas sangat tertarik dengan topik ini. Namun, yang terlintas di benaknya adalah adegan KR merangkak naik turun dari tempat tidurnya, dan ia merasa sedikit rindu rumah. Nyonya akan dipukuli, hehe. Zhou-Qian tersenyum bodoh. Siapa yang berani menyentuh adikku? Si Xiaoru berkata dengan marah. Xiao San, kau tidak perlu takut. Jika mereka berani memukulmu, cukup sebut saja namaku sebagai kakak. Oh, Sutang menjawab samar-samar lagi. Silakan saja. Si Xiaoru sangat tidak sabar. Melihat Sutang tidak bergerak, ia pun tak tahan lagi. Apa yang kau takutkan? Apa kau masih seorang pria? Hehehe. Sutang berdiri dengan gemetar. Di hadapannya, si Xiaoru dan dua orang lainnya telah berubah menjadi KR, dan ia adalah KR yang terbuka. Pah! Sutang menamparkan pantat Luffy dan meremasnya dengan keras, tetapi Luffy tidak bereaksi sama sekali dan terus bergoyang di sana. Kemudian, Sutang menyentuh pantat Zhou-Qian lagi. Zhou-Qian mengangkat tangannya dan memukulnya dengan ringan. Kau menyebalkan. Mau main petak umpet denganku? Sutang menatap ke air terakhir, terhuyung mendekat, tertawa aneh, lalu mengulurkan tangan dan menyentuh pantat si Xiaoru. Apa yang kau lakukan? Pikiran si Xiaoru jelas-jelas sedang tidak berfungsi. Ia menoleh ke belakang dan menyadari apa yang sedang dilakukan Sutang. Raut kekecewaan muncul di wajahnya, lalu ia menyodok dada Sutang dengan ujung jarinya. Apa kau bodoh? Apa kau bodoh? Aku tidak memintamu menyentuhku, aku memintamu menyentuhnya. Sebelum ia selesai berbicara, si Xiaoru tiba-tiba membeku. Beraninya kau menyentuh pantatku? Si Xiaoru membelalakkan matanya. Aku sudah selesai. Sutang merentangkan tangannya, dengan sikap apapun yang terjadi, tampak sangat lajang. Orang menyebalkan. Si Xiaoru mendorong dengan keras. Sutang sudah sangat sulit berdiri. Ia kehilangan keseimbangan, mundur beberapa langkah, dan jatuh ke atap. Berani memukulku. Sutang samar-samar teringat seseorang yang menyuruhnya menyebutkan nama tertentu. Apa kau kenal aku? Apa kau tahu siapa kakak tertuaku? Aku tidak peduli siapa kakakmu, bodoh amat. John saja dengannya. Geram si Xiaoru dan melompat ke Sutang. Zhou-Qian dan Lu Feixia jelas-jelas agresif. Mereka sudah mabuk berat, tetapi ketika tiba-tiba mendengar kata-kata bodoh amat John dengannya, tubuh mereka gemetar dan mereka membuka mata lebar-lebar karena waspada. Mereka kemudian melihat si Xiaoru menunggangi seseorang dan berkelahi dengan tangannya, jadi mereka langsung menerkamnya. Pelayan tua itu muncul, tetapi sebelum dia bisa bergerak untuk menghentikan mereka, atap yang telah retak akibat ilmu bela diri si Xiaoru yang kuat, tidak dapat lagi menahan tergulingnya 4 orang dan runtuh dengan suara keras. Boom, boom, boom. Si Xiaoru, Sutang, dan yang lainnya lenyap tanpa jejak dalam sekejap. Kemudian terdengar suara tabrakan, umpatan, ratapan, dan batuk keras dari bawah. Pelayan tua itu melesat dan muncul di tepi pintu masuk gua. Ia menatap tajam ke bawah, dan setelah beberapa saat, ia mendesah pelan anak-anak ini. Sosok penjaga toko menara Zuiyue juga muncul. Suara dari gua itu perlahan mengecil. Akhirnya, suasana hening. Rasa mabuk yang meluap-luap mengambil alih dan beberapa orang tertidur. Tuan Zong,
Saya akan segera menyuruh seseorang membersihkannya, bisik penjaga toko itu. Tidak, jangan khawatirkan mereka. Pelayan tua itu menggelengkan kepalanya. Tidak masalah. Si penjaga toko melihat ke bawah dengan hati-hati dan berkata sambil mendecakkan lidah, mereka akan sangat menderita jika tidur seperti ini. Lantai ruangan di bawah berserakan pecahan bata dan ubin, serta balok-balok yang patah. Pasti sangat tidak nyaman tidur di antara rerundewa itu. Mereka perlu tahu apa yang telah mereka lakukan agar mereka bisa mengendalikan diri. Kalau tidak, tak seorang pun akan bisa mengendalikan mereka di masa depan. Pelayan tua itu berkata, kembalilah. Aku di sini. Saya mengerti. Penjaga toko itu tersenyum kecut. Tentu saja, Anda akan baik-baik saja. Ketika nona muda itu bangun besok dan tahu bahwa ia telah terbaring di rerundewa sepanjang malam, kemungkinan besar ia akan marah. Sebagai penjaga toko Menara Zuiyue, saya tentu saja akan menjadi samsak tinjunya. Pemuda ini agak aneh, aku tidak bisa memahaminya, gumam pelayan tua itu. Su Tang, yang telah tertidur, tersenyum lega, karena dalam mimpinya ia kembali ke rumah dan menjalani kehidupan yang riang kembali. Saat itu, ia sedang menggoda KR. Saat fajar menyingsing, Su Tang yang sedang tertidur lelap, tiba-tiba mendengar suara teriakan dari sampingnya. Aduh! Aduh! Ia pun langsung waspada, lalu merasakan ada yang mengangkat kakinya dan melemparkannya ke samping dengan marah. Kenapa kita tertidur di tempat ini? Itu suara Zhou Qian. Hah! Ada lubang besar di sana. Mungkinkah kita tersambar petir saat menjadi saudara sumpah kemarin? Lu Fixia, yang sedang linglung, ikut angkat bicara. Tersambar petir. Apa yang kau pikirkan? Teriak si Xiaoru, kita semua minum terlalu banyak kemarin, lalu. Su Tang sedikit gugup. Ia tidak tahu apa yang telah ia lakukan saat mabuk, tetapi sekarang setelah ia sadar, semuanya terasa jelas di benaknya. Ia merasa malu dan memutuskan untuk tidak minum terlalu banyak lagi. Aku ingat seseorang menyentuh pantatku, gumam si Xiaoru. Su Tang berkeringat dingin. Ia kini tahu bahwa kemampuan bertarung si Xiaoru sangat kuat. Kemungkinan besar, ia adalah seorang petarung di puncak kariernya dan hanya selangkah lagi untuk menjadi seorang Grandmaster. Jika ia membiarkan si Xiaoru mengingat kembali adegan pelecehan yang dilakukannya, Su Tang, konsekuensinya akan sangat buruk. Bos, kau sedang bermimpi. Siapa di kota Hongye yang berani macam-macam denganmu? Kata Zhou Qian sambil tersenyum. Aku bermimpi, kata si Xiaoru lega otang pembawa sial. Kupikir, kenapa mereka tidak peduli pada kita dan membiarkan kita tidur di sini? Keluh Lu Feixia. Heh, Paman Zong pasti sengaja. Si Xiaoru mengerucutkan bibirnya, lalu menusuk-nusuk tulang rusuk Su Tang dengan jari kakinya. Bangun semuanya, bersihkan diri dan makanlah. Kita ada urusan penting hari ini. Su Tang mula-mula membuka matanya sedikit, lalu menampakkan ekspresi terkejut dan duduk tegak. Di mana ini? Tentu saja Menara Zuiyue. Kira-kira di mana lagi ya? Si Xiaoru mengerutkan kening dan berkata, cepat mandi. Lihat dirimu, kotor sekali. Bos, kamu bahkan lebih kotor, Zhou Qian meringis. Su Tang sibuk cukup lama dan akhirnya membersihkan diri. Ia berganti pakaian yang telah disiapkan oleh pelayan Menara Zuiyue dan berjalan ke ruang pribadi tempat makanan telah disiapkan. Setelah menunggu beberapa saat, si Xiaoru dan yang lainnya masih belum terlihat. Setelah bertanya kepada pelayan, ia mengetahui bahwa mereka masih mencuci. Su Tang merasa malu untuk makan dulu, jadi ia kembali ke kamar yang telah ia tempati kemarin. Pedang Dazeng dan kotak Peiling dan diletakkan di atas meja. Hanya dalam semalam, sebuah lekukan yang dalam tertinggal di meja. Bisa dibayangkan betapa beratnya pedang Dazeng itu. Su Tang menatap pedang Taiso, lalu mengalihkan pandangannya ke kotak kecil yang indah itu, mengambilnya dan membukanya perlahan. Pil Peiling berukuran sedikit lebih besar dari kacang kedelai. 10 pil Peiling tersusun dalam satu baris, dan totalnya ada 10 baris, sehingga totalnya ada 100 pil Peiling. Pil-pil ini tertanam di lubang-lubang kecil di bagian bawah kotak. Aroma menyegarkan yang menembus jantung dan paru-paru pun menyebar, membangkitkan semangat Su Tang. Ketika berada di paviliun Miao Dao, ia membaca informasi tentang pil Peiling. Harganya tidak terlalu mahal, tetapi juga tidak murah, berkisar antara 25 hingga 35 koin emas. Dengan kata lain, si Xiaoru dengan santai melemparkannya 3.000 koin emas kemarin, yang hampir setengah dari kekayaan bersihnya. Pil penarik jiwa sangat bermanfaat bagi para pejuang. Sebagai contoh, pil ini seperti atlet di dunia lain yang membutuhkan banyak suplemen vitamin, tetapi para pejuang biasa tidak mampu membelinya. Hanya anak-anak inti dari keluarga besar yang memenuhi syarat untuk menganggap pil penarik jiwa sebagai suatu keharusan. Si Xiaoru cukup murah hati, tetapi juga cukup boros. Tampaknya latar belakang si Xiaoru jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan. Su Tang menatap pedang Taiso lagi. Sejujurnya,
Ia berharap bisa mendapatkan pedang ini, tetapi akal sehatnya mengatakan bahwa ia tidak boleh serakah. Mencari kesempatan untuk diam-diam menyempurnakan pedang Taiso, lalu mengklaim bahwa pedang itu dicuri. Hal ini tentu saja bisa dilakukan, tetapi bisakah keluarga si Xiaoru melepaskannya? Pelayan tua itu meremehkan pil spiritual senilai 3.000 koin emas, tetapi dengan sungguh-sungguh menyebutkan pedang Taiso, yang menunjukkan bahwa pedang ini sangat penting bagi keluarga si Xiaoru. Orang-orang memang selalu serakah, tapi lupakan saja. Lagi pula, apalagi yang tidak bisa kupuaskan setelah mendapatkan 100 pil kultivasi spiritual. Pada saat ini, seorang pelayan berkata di luar pintu Tuan Su, Nona mengundang Anda ke ruang pribadi untuk sarapan. Saya mengerti, jawab Su Tang, mengambil kotak itu dan berjalan keluar. Setelah memasuki ruang privat, si Xiaoru dan yang lainnya sudah mulai makan. Mereka baru saja mandi dan rambut mereka masih basah. Mereka mengenakan pakaian kasual dan tampak lebih segar daripada yang lain. Melihat Su Tang, si Xiaoru menunjuk ke kursi di seberangnya. Mulutnya penuh dan ia tidak punya waktu untuk berbicara. Su Tang duduk perlahan dan meletakkan kotak itu di atas meja bos. Ini. Panggil kakak. Si Xiaoru berteriak dengan susah payah. Su Tang merasa aneh memanggil seorang gadis cantik dengan sebutan kakak, tetapi ia berada dalam situasi yang sulit kakak, bagaimana aku harus minum pil peiling ini? Ia hanya tahu khasiat pil peiling, tetapi ia tidak tahu cara meminumnya, lagi pula, ia belum pernah melihatnya sebelumnya. Si Xiaoru menelan ludah dan berkata sembarangan, makan apapun yang kau mau. Kedengarannya sangat familiar, Su Tang ragu-ragu, siapapun yang percaya padamu itu Nangui. Dia ingin melahap semuanya sekaligus. Mungkinkah? Jangan khawatir, masih ada lagi untukmu setelah selesai makan, kata si Xiaoru. Ia jelas salah paham. Su Tang menatap si Xiaoru dengan serius. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Jika itu orang lain, Su Tang mungkin tidak berani menerimanya. Ia takut ada jebakan atau konspirasi. Kalau tidak, mengapa ia diberi pil peiling tanpa alasan? Si Xiaoru tidak perlu terlalu waspada. Pikirannya sederhana. Karena Su Tang menjadi anggota tim dan karena Su Tang hampir tersungkur oleh pedang Taiso, ia merasa tubuh Su Tang terlalu lemah dan perlu diisi ulang. Itu saja. Tentu saja, dalam pandangan si Xiaoru, ini hanya masalah sepele, tetapi bagi Su Tang, bantuan yang diberikan si Xiaoru padanya adalah nyata dan dia tidak bisa mengabaikannya. Apa? Si Xiaoru merasa tatapan Su Tang sangat aneh. Tidak apa-apa, Su Tang tersenyum dan menundukkan kepalanya. Setelah sarapan, si Xiaoru mengirim Lufisia untuk mengajukan lencana. Dengan lencana tersebut, keberadaan tim Ibel Langit dan Bumi dapat diakui secara luas. Su Tang menemukan alasan untuk meninggalkan ruang pribadi dan menemui pelayan tua itu. Orang tua, bagaimana saya harus minum pil peiling ini? Tanya Su Tang dengan hormat. Jika kesehatanmu normal, minumlah 1 pil setiap 7 hari. Jika kesehatanmu prima, minumlah 1 pil setiap 3 hari. Pelayan tua itu tersenyum dan berkata, tentu saja, jika tubuhmu lebih kuat dari gajah ilahi yang buas, kau bisa meminumnya sekaligus. Namun, setelah meminum pil pemelihara roh, sebaiknya duduk diam selama setengah jam agar efek obatnya meresap. Terima kasih, kata Su Tang. Pria tua itu lebih bisa diandalkan daripada gadis berambut kuning itu. Hanya dengan beberapa patah kata, ia menjelaskan cara minum obatnya dengan jelas. 60.